Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsugni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku paham. Amin. Ya, langsung saja tujuan pembelajaran hari ini yaitu iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Apa kalian sudah tahu apa itu malaikat? Iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang kedua. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian sikap malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Malaikat tidak pernah membebankan. Kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa itu iman? Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang diberikan tugas untuk mengatur alam atau mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Kewajiban kita bersama sebagai anak soleh-soleha adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sebagaimana firman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Sekarang ada berapa malaikat? Ya, ada 10 ya, beserta tugas masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini nama lainnya yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Lamin. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril ini disebut sebagai 3 kali malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Ada yang tahu? Malaikat Mikail ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagi rezeki. Rezeki adalah segala bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa? Seperti kesehatan, memiliki teman yang baik, hujan, kesuburan, tanah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat nanti. Ya, tiupan pertama mematikan semua dunia beserta isinya. Ya, kita akan mati semua beserta isinya ya. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan semua manusia. Ya, kita dibangkitkan lagi setelah
kiamat untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan selama ini yang kita perbuat di dunia. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa. Disebut juga dengan sebagai malaikat maut. Kemudian yang kelima, malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir adalah malaikat berpasangan ya, ini berpasangan yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menanyai manusia di alam kubur. Kemudian yang keenam, malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib dan atid ini adalah malaikat yang berpasangan. Malaikat yang berpasangan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat atid diberi tugas oleh Allah mencatat amal buruk manusia. Kedua malaikat ini yang mencatat perbuatan kita ya, yang baik, kemudian yang buruk dicatat oleh malaikat atid. Kemudian yang ketujuh, malaikat malik. Malaikat malik ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga neraka. Ya. Malaikat malik ini disebut juga dengan sebutan malaikat Sabaniyah, yaitu malaikat yang menampakkan dirinya sangat kejam dan menakutkan. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga surga. Nah, inilah 10 nama-nama malaikat yang harus kita tahu ya, tugasnya masing-masing. Sudah tahu semua? Ya, tugasnya anak-anakku yaitu menghafal 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Paham sampai di sini? Iya, kalau sudah paham, Ibu Guru akhiri ya pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.